Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tugas hukum lingkungan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang aspek hukum lingkungan yang terdiri dari aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Yang pertama, aspek hukum administrasi lingkungan mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pengelola lingkungan hidup dengan masyarakat dan pelaku usaha. Yang kedua, aspek hukum perdata lingkungan mengatur hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan pelaku usaha atau pihak lain yang menyebabkan kerugian akibat pencemaran atau perusakan lingkungan. Yang ketiga, aspek hukum pidana lingkungan mengatur tentang tindak pidana lingkungan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penyelesaian masalah lingkungan secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian melalui pengadilan atau secara litigasi adalah melalui gugatan perdata minta ganti rugi ke pengadilan negeri. Dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sebagaimana dirumuskan pasal 1365 KUH Perdata. Meskipun demikian, dalam gugatan PMH, lingkungan hidup memiliki kekhususan dan sekaligus sebagai realisasi asas pencemar membayar sebagaimana dirumuskan oleh pasal 87 bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu. Sedangkan penyelesaian di luar pengadilan dikenal dengan istilah alternatif dispute resolution. Ciri khas penyelesaian sengketa lingkungan memiliki khas penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan, tidak hanya soal ganti rugi saja, karena hal-hal yang disepakati ditentukan oleh undang-undang. Yang pertama, ada bentuk dan besarnya ganti rugi. Yang kedua, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan. Yang ketiga, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran atau perusakan. Yang keempat, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan berlaku untuk perkara keperdataan dalam bentuk penyelesaiannya, yaitu bentuk ADR. Ada 3 bentuk ADR yang disebut dalam pasal 85. Yang pertama, ada negosiasi atau kesepakatan antara pelaku dan korban. Yang kedua, mediasi menggunakan pihak ketiga yang bebas. Yang ketiga, arbiter, menggunakan lembaga pihak ketiga yang bisa memaksa. Sekian dari penjelasan saya tentang litigasi dan non-litigasi. Halo, aku Nanda Prilia Putri. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian pencemaran lingkungan hidup. Pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pengertian kerusakan lingkungan hidup. Pengertian kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung ataupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, ataupun hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini aku akan menjelaskan tentang ruang lingkup pengerusakan dan pencemaran penyelesaian permasalahan. Ruang lingkup pengerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang pertama, pengerusakan lingkungan. Pengerusakan lingkungan mengacu pada perubahan negatif terhadap ekosistem yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya, deforestasi, urbanisasi, pertambangan, dan pertanian intensif. Contoh dari deforestasi yaitu penebangan hutan yang mengakibatkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna. Contoh urbanisasi yaitu pembangunan perkotaan yang mengurangi ruang terbuka hijau dan mengubah aliran air alami. Contoh pertambangan yaitu aktivitas pertambangan yang menyebabkan kerusakan tanah dan polusi air. Contoh pertanian intensif yaitu penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang mengakibatkan degradasi tanah dan polusi air. 2. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah kontaminasi terhadap udara, air, dan tanah oleh bahan-bahan berbahaya, contohnya
pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara. Contoh dari pencemaran udara yaitu emisi gas beracun dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembangkit listrik. Contoh pencemaran air yaitu limbah industri dan domestik yang dibuang ke sungai, danau, dan laut. Contoh pencemaran tanah yaitu penggunaan pestisida dan limbah industri yang mengotori tanah. Contoh pencemaran suara yaitu kebisingan dari aktivitas industri, lalu lintas, dan konstruksi. Penyelesaian permasalahan pengerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang pertama, regulasi dan kebijakan. Pemerintah dapat memberlakukan undang-undang dan peraturan untuk melindungi lingkungan seperti peraturan emisi, perlindungan hutan, dan pengelolaan limbah. Contoh peraturan emisi yaitu membatasi jumlah polutan yang dapat dikeluarkan oleh kendaraan dan industri. Contoh perlindungan hutan yaitu melarang deforestasi ilegal dan mendorong reboisasi. Contoh pengelolaan limbah yaitu mengatur pembuangan limbah industri dan rumah tangga. 2. Teknologi ramah lingkungan mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti energi terbarukan dan teknologi pengolahan limbah. Contoh energi terbarukan yaitu menggunakan sumber energi angin, matahari, dan air untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Contoh teknologi pengolahan limbah yaitu mengembangkan teknologi untuk mendaur ulang limbah dan mengolah air limbah. 3. Edukasi dan kesadaran publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui kampanye lingkungan dan pendidikan lingkungan. Contoh kampanye lingkungan yaitu mengadakan kampanye untuk mempromosikan perilaku ramah lingkungan. Contoh pendidikan lingkungan memasukkan materi tentang lingkungan ke dalam kurikulum sekolah. 4. Kerjasama internasional. Masalah lingkungan seringkali melintas batas negara, sehingga diperlakukan kerjasama internasional untuk menanganinya seperti perjanjian internasional dan bantuan teknis dan finansial. Contoh perjanjian internasional yaitu bergabung dengan perjanjian seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Contoh bantuan teknis dan finansial yaitu negara maju membantu negara berkembang dalam mengatasi masalah lingkungan melalui bantuan teknis dan finansial. 5. Penegak hukum. Penegak hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada seperti sanksi dan denda, pengawasan dan inspeksi. Contoh sanksi dan denda yaitu memberikan sanksi dan denda kepada perusahaan atau individu yang melanggar peraturan lingkungan. Contoh pengawasan dan inspeksi yaitu melakukan pengawasan rutin dan inspeksi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pengerusakan dan pencemaran lingkungan serta memastikan keberlanjutan ekosistem untuk generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filja Paradisa, NIM 22102113200057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum lingkungan dan kaitannya dengan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Yang pertama, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan. Penegakan hukum lingkungan dengan kaitannya dengan hukum administrasi merupakan suatu instrumen yang bersifat preventif dan dilakukan tanpa melalui suatu proses persidangan, sehingga penerapannya dapat lebih efisien dari segi waktu dan efisien dari segi hasil dibandingkan dengan penegakan hukum yang bersifat perdata maupun pidana. Kaitannya dengan hukum pidana merupakan upaya terakhir dari langkah penegakan hukum lingkungan dalam rangka memberikan efek jera dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang hukum lingkungan hidup. Yang terakhir, kaitannya dengan hukum perdata adalah penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan maupun terhadap korban yang menderita kerugian akibat pencemaran atau perusakan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Dila Winanda dengan NIM 22102111200071. Di sini saya akan menjelaskan peran masyarakat dalam konteks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Langsung saja, peran masyarakat dalam konteks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
dititik beratkan pada pengawasan dan pelibatan dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup. Peran masyarakat tersebut mencakup yang pertama yaitu pengawasan. Masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan tersebut. Yang kedua yaitu pelibatan dalam program, yaitu masyarakat diharapkan turut serta dalam program-program lingkungan yang diinisiasi oleh pemerintah maupun pihak swasta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup secara umum dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan tersebut. Peran masyarakat dalam undang-undang ini adalah masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang lingkungan. Masyarakat juga berhak untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan lingkungan hidup tersebut, termasuk memberi saran dan masukan terhadap kebijakan tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu undang-undang yang lebih komprehensif mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Undang-undang ini menekankan lebih lanjut pentingnya peran masyarakat dalam upaya perlindungan hidup. Peran masyarakat tersebut mencakup masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana dan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Dan masyarakat juga berhak terlibat dalam penyusunan kebijakan, peraturan, dan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kesimpulan dari penjelasan dari ketiga undang-undang tersebut adalah peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat penting dan telah diakui dalam beberapa undang-undang di Indonesia. Masyarakat tidak hanya berhak mendapatkan informasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memainkan peran aktif dalam pengawasan, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kesadaran lingkungan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama adalah asas tanggung jawab negara, yaitu negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Yang kedua adalah asas kelestarian dan keberlanjutan, yaitu bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam suatu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Yang ketiga adalah asas keserasian dan keseimbangan, yaitu bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Yang keempat adalah asas keterpaduan, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. Yang kelima adalah asas manfaat, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Yang keenam, ada asas kehati-hatian, adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang ketujuh, asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Yang kedelapan, asas ekordion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Yang kesembilan, asas keanekaragaman hayati, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keberagaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber alam hewani yang bersama
dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem. Yang ke-10 ada asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Ke-11, asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ke-12, asas kearifan lokal adalah bahwa di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai leluhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. 13. Asas tata kelola pemerintah yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Terakhir, asas otonomi daerah adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenalkan, nama saya Rafila Radatul Aisy, NIM 2210211220099. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 3 tentang tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut. Yang pertama, melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang ketujuh, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang kedelapan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang kesembilan, mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Yang kesepuluh, mengantisipasi isu lingkungan global. Tujuan lingkungan hidup tersebut menghendaki setiap insan manusia berperan aktif sebagai pembina lingkungan, yaitu dengan cara mengendalikan secara bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan generasi saat ini maupun mendatang, agar ikut serta menjaga dampak kegiatan dari luar wilayah negara yang dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfara Andini dengan NIM 22102113200016. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Lingkungan dan implikasinya yang berisi historis Undang-Undang Lingkungan di Indonesia dan implikasi yuridis Undang-Undang Lingkungan di Indonesia. Dimensi historis Undang-Undang Lingkungan di Indonesia. Perkembangan Undang-Undang Lingkungan di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode penting, yaitu 1. Prakemerdekaan hingga tahun 1970-an. Undang-undang yang ada lebih fokus pada eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi. 2. Tahun 1970-an hingga tahun 1980-an. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup atau UU LH 1982 menjadi undang-undang lingkungan pertama di Indonesia. Undang-undang ini merupakan respon terhadap semakin meningkatnya kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkendali. 3. Tahun 1990-an. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menggantikan UU LH 1982. Undang-undang ini lebih komprehensif dan menekankan pada konsep pembangunan berkelanjutan serta peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 4. Tahun 2000-an hingga sekarang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini memperkuat ketentuan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3, dan penegakan hukum lingkungan. Selanjutnya, implikasi yuridis Undang-Undang Lingkungan di Indonesia. Implikasi yuridis dari Undang-Undang Lingkungan di Indonesia mencakup beberapa aspek, yaitu 1. Penegakan hukum lingkungan. Undang-Undang Lingkungan memberikan dasar hukum yang kuat untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Ini mencakup sanksi administrasi, perdata, dan pidana.
2. Kewajiban perusahaan. Perusahaan diwajibkan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebelum memulai proyek yang dapat berdampak signifikan terhadap lingkungan. Kegagalan mematuhi kewajiban ini dapat berujung pada penutupan proyek atau denda yang signifikan. 3. Peran serta masyarakat. Undang-undang memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, termasuk hak untuk mengajukan gugatan lingkungan. 4. Pengelolaan limbah dan B3. Undang-undang mengatur pengelolaan limbah dan berbahaya serta beracun atau B3 dengan ketat, termasuk kewajiban bagi perusahaan untuk memiliki izin pengelolaan B3 dan mengikuti prosedur yang aman. 5. Pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam. Undang-undang juga mengatur tentang pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, termasuk perlindungan kawasan konservasi dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 6. Pengawasan dan sanksi. Pemerintah diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berdampak pada lingkungan dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Sanksi ini dapat berupa penghentian sementara atau tetap dari kegiatan usaha, pencabutan izin, denda, dan hukuman pidana.